Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31, Memilih Jalannya Masing-Masing. Setelah puas mengendong baby Ryan, pria itu memberikannya kembali ke baby sisternya. Tapi yang terjadi, baby Ryan kembali menangis kencang ketika digendong Amy, membuat yang berada di ruang tamu agak heran. Dan hal ini aneh buat Opa, karena Ryan biasanya tidak rewel dengan babysitternya. Kevin, sepertinya baby Ryan masih mau digendong sama kamu, celetuk Mama Rosa. Kevin tidak tega mendengar tangisan baby Ryan yang begitu memekak di telinga. Pria itu langsung kembali mengambil baby Ryan dari Amy. Dan benar saja baby Ryan langsung berhenti menangis, dan kepalanya mengusal ke dada Kevin, dada sang dedinya sendiri. Opa Brymanto hanya bisa pasrah melihatnya, cicitnya sepertinya tahu siapa yang mengendong. Hingga tak rela untuk jauh dari Kevin. Naluri seorang bayi, ikatan darah tak akan bisa dibohongi. Sepertinya kamu memang cocok jadi daddy, Kevin. Kenapa kamu tidak mencari istri kembali, istri baru? Tanya Opa Brymanto. Sambil mengelus punggung baby Ryan, Kevin tersenyum kecut. Aku tidak akan menikah lagi, Opa. Cukup Salma istriku yang terakhir. Walau telah tiada, tapi dia selalu ada di hatiku. Jawab Kevin, dari hati yang paling dalam, tidak berdusta. Opa Brymanto hanya mengangguk pelan, seakan paham. Bagaimana Kevin mau menikah lagi dengan wanita lain? Si Gogon hanya bisa berdiri dengan Salma. Dan pria itu juga sudah pasrah menerima akhir takdirnya, jika sampai akhir hayatnya akan hidup sendiri. Dan hanya berdua dengan Mama Rosa. Papanya baby Rayhan pasti sangat tampan sekali ya, Opa? Tanya Kevin, sembari menatap baby Ryan yang sayup mulai memejamkan kedua matanya di dekapannya. Ya, tampan sekali. Mommy juga sangat cantik sekali. Jawab Opa Brymanto. Aku jadi ingin bertemu dengan orang tua baby Ryan. Ujar Kevin, penasaran dengan orang tuanya, karena melihat wajah baby Ryan sangat mirip dengannya. Dek, Opa Brymanto terkesiap. Mungkin mereka pulangnya malam. Kembali lagi menjawab dengan tenang. Mama Rosa mencoel pipi baby Ryan, yang sudah tertidur pulas di dekapan Kevin. Pria itu terasa senang ada baby yang tertidur pulas di dekapannya, berasa seperti punya anak. Amy, bisa tunjukkan kamar baby Ryan, saya akan pindahkan ke kamarnya. Pinta Kevin. Biar saya saja tuan muda, tolak Amy, sembari ingin mengambil baby Ryan dari gendongan Kevin. Amy biarkan Kevin yang mengantarkan ke kamar Ryan, daripada dia menangis lagi. Ujar Opa Brymanto. Baik tuan besar, silahkan ikuti saya tuan muda. Pinta Amy. Kevin mengikuti langkah kaki sang babysitter. Dan sekarang tinggallah Mama Rosa dengan Opa Brymanto di ruang tamu. Mereka sama-sama sedang menyesap teh hangat yang baru saja dituang oleh salah satu maid. Ketika Kevin meninggalkan ruang tamu, tatapan Mama Rosa penuh kecurigaan dengan Opa Brymanto, dan Opa Brymanto sangat menyadari itu. Om Brymanto, tidak sedang menyembunyikan sesuatu dari aku kan? Tanya Mama Rosa dengan lembutnya. Menyembunyikan apa? Balik bertanya. Entahlah, aku hanya merasa ada sesuatu yang Om sembunyikan dariku. Tebak Mama Rosa. Om Brymanto adalah pemilik perusahaan Walmart. Entah kenapa sebelum kejadian Salma telah tiada.
Tiba-tiba ada perusahaan Walmart cabang Indonesia datang menawari Salma untuk jadi bintang iklan di Bali. Ke Anu, ya yang datang ke Anu, wajahnya sangat mirip dengan Steve. Apakah dia anak Steve kakak Cynthia? Tanya Mama Rosa. Opa Braimanto berdeham, seakan tenggorokannya tercekat. Apakah Om sudah tahu jika Salma cucu Om? Tidak bisa dipungkiri jika Om banyak anak buah dan bisa menyebarnya ke penjuru dunia. Dan tahu jika Salma sedang ada di Bali. Tutur Mama Rosa dengan gaya santainya. Sudah beberapa bulan terakhir Mama Rosa merunut semua kejadian dan mengingat kembali yang terjadi di Bali. Kedatangannya ke Belanda sebenarnya ingin memecahkan teka-teki dan keanehan yang mengganjal. Terutama kehadiran Keanu yang mewakilkan perusahaan Walmart. Jika Salma memang telah tiada, aku sudah mengikhlaskannya. Tapi ketika aku melihat baby Ryan, aku mulai tidak ikhlas. Sebagai seorang ibu, aku tidak termakan dengan ucapan Om yang hanya sekedar bilang mirip. Bagaimana kalau aku mengetes DNA baby Ryan dengan putraku Kevin untuk lebih memastikannya kembali? Imbuh Mama Rosa dengan mengulas senyum tipis. Walau telah lama tidak bertemu dengan Opa Braimanto, Mama Rosa hafal dengan sikap licik dan kekuasaan Opa Braimanto. Rosa, sepertinya dirimu terlalu banyak berhayal, jangan terlalu menuduh. Tunggulah kamu di sini sampai sore atau malam. Nanti kamu akan mengetahui siapa mominya Ryan. Jawab tenang Opa Braimanto. Baiklah, aku akan menunggu dan ingin tahu siapa mominya baby Ryan. Mama Rosa menyunggingkan sudut bibirnya. Kamar baby Ryan. Kevin mengikuti langkah kaki Emi menuju lantai 2. Pria itu kemudian masuk ke ruangan yang bernuansa biru dan putih. Kevin melihat kamar itu yang memang didekor untuk kamar baby, ada box baby dan semua perabotan serta keperluan baby. Kata Opa, baby Ryan hanya tamu yang berkunjung dari Indonesia, kenapa ada kamar baby? Dan ini jelas ada foto yang terpajang di kamar baby ini. Kalau memang hanya tamu, bisa menginap di kamar tamu, tidak perlu disiapkan kamar baby. Baby Ryan bisa ditaruh di boxnya saja, Tuan Muda. Pinta Emi, yang melihat Kevin masih mengendong baby Ryan. Saya masih mau mengendongnya, boleh saya minta tolong sesuatu? Pinta Kevin. Apa yang bisa saya bantu Tuan? Tanya Emi. Tenggorokan saya agak kering, tadi belum sempat minum. Bisa ambilkan saya minum? Pinta Kevin. Oh, bisa Tuan, akan saya ambilkan sebentar. Jawab Emi, bergegas ke dapur yang ada di lantai bawah. Terima kasih. Balas Kevin, sebelum Emi meninggalkan kamar baby Ryan. Kevin kembali menatap wajah baby Ryan, lalu mengecup kedua pipi baby Ryan. Aku ingin tahu kamu anak siapa, nak. Gumam Kevin bermonolog. Penuh kehati-hatian, pria itu merebahkan baby Ryan di dalam boxnya. Kemudian pria itu menelisik ke semua sudut ruangan dan mengambil selembar tisu. Maaf ya nak, aku hanya ingin memastikan sesuatu karena wajahmu mirip aku dan istriku Salma. Gumam Kevin sendiri. Pria itu mencabut beberapa helai rambut baby Ryan dan menaruhnya di atas tisu, kemudian dibungkusnya dan dimasukkan ke dalam saku jasnya. Selanjutnya Kevin penasaran dengan pintu penghubung. Dibukanya pintu kamar penghubung, berharap ada jawaban buat pria itu. Kamar yang terlihat rapi dan cukup mewah, elegan. Kevin menapaki kamar tersebut tanpa beban berharap dia menemukan sesuatu. Kedua netra Kevin memindai seluruh sudut ruangan. Tidak ada foto sang pemilik yang terpajang di kamar tersebut.
Yang ada hanya foto baby Ryan. Kemudian Kevin menelurusi ruang walk-in closet, membuka semua lemari dan rak. Yang ditemuinya hanya pakaian wanita, tidak ada pakaian pria. Kenapa hanya ada pakaian wanita, tidak ada pakaian laki-laki? Kini pria itu sudah berdiri di depan meja rias dan melirik parfum yang ada di meja rias. Tangan pria itu langsung meraih botol parfum tersebut dan membuka tutupnya. Dek. Sepertinya pernah mencium wangi ini, tapi di mana? Gumam Kevin sendiri, sambil mengingat-ingat. Untuk lebih memastikan aroma parfum tersebut, Kevin menyemprotkan parfumnya ke udara dan wanginya lebih menyeruak. Dek, salah satu tangan pria itu langsung bertumpu di atas meja rias, baru teringat pernah mencium wangi tersebut. Salma, ini wangi Salma. Duga Kevin, tubuh pria itu tiba-tiba gemetar, ingatannya langsung teringat waktu malam indahnya dengan Salma. Di saat pria itu mencumbui raga istrinya sendiri, wangi yang menguar dari tubuh istrinya sangat melekat di indera penciumannya kala itu. Tidak mungkin, ini hanya kebetulan saja. Kevin berusaha menyanggahnya, walau hatinya langsung menuju ke Salma. Bolehkah saat ini dia berpikir jika Salma masih hidup? Kevin menggelengkan kepalanya, meragukan jika Salma masih hidup. Semua orang bisa membeli parfum yang sama seperti yang Salma pakai. Pria itu langsung berpikir seperti itu. Pria itu kembali meletakkan botol parfum ke atas meja rias dan segera keluar dari walk-in closet. Kemudian pria itu kembali bergegas ke kamar baby Ryan sebelum Amy kembali. Kevin kembali menatap wajah baby Ryan yang masih tertidur pulas. Permisa tuan, ini minumnya, ujar Amy yang baru saja kembali membawakan secangkir teh hangat. Kevin langsung menoleh dan mengambil cangkir tersebut. Terima kasih, Amy, balas Kevin, lalu menyesap teh hangatnya. Amy, kalau boleh tahu Ryan usianya berapa bulan? Ryan baru menginjak usia 6 bulan 10 hari, tuan. Jawab Amy jujur. Kevin sekilas menatap wajah Amy yang nampaknya bisa dikorek informasinya. Amy sudah berapa lama mengasuh Ryan? Saya mengasuh Ryan semenjak Nona muda melahirkan, tuan. Masih menjawab jujur. Oh, saya lupa nama lengkapnya Ryan apa ya? Namanya Ryan Abizar Adiputra. Jeder, bagaikan petir di siang bolong, mendengar nama Adiputra nama keluarganya. Tangan Kevin yang masih memegang cangkir teh agak bergetar. Adiputra. Tergagap Kevin berucap, Tuan muda tidak apa-apa? Tanya Amy yang seketika melihat wajah Kevin pucat pasi. Adiputra, benarkah Adiputra? Amy, kamu tidak salahkan menyebutkan nama Ryan Abizar Adiputra. Agak keluh lidah Kevin menyebutnya. Amy menganggukkan kepalanya. Benar tuan, nama lengkapnya Ryan Abizar Adiputra. Kata nona muda ada nama dedinya Ryan, kalau tidak salah Adiputra. Sungguh polos sekali Amy. Kevin langsung menoleh ke box bayi dan menatap baby Ryan, lalu mengangkat dan mengendongnya. Adiputra, mungkinkah kamu anakku sayang, istriku Salma masih hidupkah? Batin Kevin penuh tanda tanya. Kevin mengecup kening baby Ryan dengan lembutnya dan lama, bagaikan seorang ayah mengecup anaknya. Aku harus mencari tahu semuanya ini. Aku harus tahu siapa Ryan ini, baby yang mirip denganku. Dia itu kembali merebahkan baby Rayhan di boxnya, kemudian pamitan ke Amy untuk kembali ke lantai bawah. Ruang tamu. Kevin kembali bergabung dengan Mama Rosa dan Opa Braymanto. Suasana terkesan berbeda sebelum dia pergi ke kamar baby Ryan. Nak,
kita akan makan malam di sini. Sekalian kita akan berkenalan dengan orang tuanya Ryan. Ucap Mama Rosa. Kebetulan sekali, Mam. Aku juga ingin bertemu dengan orang tua Ryan. Sahut Kevin, sembari menatap Opa Braimanto penuh rasa curiga. Baiklah Rosa, kalian bisa bersantai dulu, Om mau ke ruang kerja dulu. Pamit Opa Braimanto, namun, Assalamualaikum, Opa. Suara wanita terdengar jelas masuk ke ruang tamu. Waalaikumsalam. Jawab serempak mereka bertiga. Mama Rosa dan Kevin langsung menatap wanita muda yang memiliki wajah ayu tidak ada bulenya dan warna kulit sedikit gelap. Oh maaf, sedang ada tamu ya, ujar wanita yang baru datang. Kamu sudah balik Retno, anakmu dari tadi menangis, ucap Opa Braimanto. Pantasan dari tadi hati saya tidak tenang, Opa, jawab Retno. Mama Rosa dan Kevin tiba-tiba menegang. Oh iya Rosa, kenalkan ini Retno, mominya Ryan. Opa Braimanto memperkenalkannya. Retno mengulurkan tangannya ke Mama Rosa dan Kevin, sembari mengulas senyum manisnya. Mama Rosa memaksa untuk membalas senyuman Retno, begitu juga Kevin. Hati mereka berdua tidak percaya jika Retno mominya Ryan jelas jauh berbeda. Mama Rosa sudah bisa memastikan jika Opa Braimanto sedang mengelabui dirinya, sungguh licik. Baby-nya sangat tampan dan rupawan persis dengan wajah putra saya. Mungkinkah kamu dengan anak saya punya hubungan serius, sampai memiliki anak? Tanya Mama Rosa, sedikit menyindir. Retno terlihat gelagapan, lalu kemudian menatap pria tampan itu. Jadi inikah dedinya Ryan, wajah persis banget, batin Retno. Retno bergegas menutup rasa gugupnya. Maaf Bu, saya belum pernah mengenal anak ibu. Anak saya tampan karena dedinya sangat tampan, orang bule. Tapi sayang sekali suami saya tidak ikut jalan-jalan ke Belanda, karena sibuk dengan perusahaannya. Kalau ikut mungkin akan saya kenalkan dengan ibu, jawab Retno berusaha tenang, apalagi dia sedang ditatap oleh Kevin dengan tatapan yang sungguh tajam. Alamak, matanya tajam amat, pantas saja Salma benci banget sama dedinya Ryan. Mama Rosa kembali menatap Opa Braimanto, seperti meminta jawaban yang sebenarnya bukan lagi sebuah kebohongan. Semoga wanita yang Om Bray kenalkan ke kami, benar mominya Ryan, walau sebenarnya aku sangat meragukan. Tapi itu hak Om jika tidak ingin berterus terang. Namun aku hanya mengingatkan umur Om dan aku sudah tidak muda lagi, sudah terlalu tua untuk bermain-main. Jadikanlah masa lalu sepupuku Cynthia sebuah pelajaran, biarkanlah mereka yang memilih jalannya masing-masing. Tapi tidak menutupi sebuah kebenaran, karena ada pihak yang dirugikan, tutur Mama Rosa. Opa Braimanto hanya manggut-manggut saja mendengarnya, sedangkan Retno agak merinding mendengar ucapan mertuanya Salma. Baiklah Om Bray, terima kasih telah diperkenalkan dengan mominya Ryan. Sekarang aku sudah tidak penasaran, tapi mungkin selama aku di Belanda, bolehkan aku mampir ke sini lagi? Sekedar bermain dengan baby Ryan, maklum belum punya cucu, Om Bray, pinta Mama Rosa. Untuk memastikan Retno betul-betul momi baby Ryan, sebenarnya banyak cara. Dengan melihat reaksi baby Ryan dengan Retno. Tapi sepertinya untuk hari ini buat Mama Rosa sudah cukup. Jika masih berada di sana, sudah bisa dipastikan Opa Braimanto berkelit lidah kembali. Oh, silakan saja, selama mereka belum kembali ke Jakarta. Bolehkan Retno? Tanya Opa Braimanto. Iya, boleh kok Opa. Kebetulan kami sekeluarga masih beberapa hari di sini.
Jiwa Retno mulai meronta-ronta tak kuasa ditatap Kavin yang nampak mencurigainya. Kalau begitu Opa, aku dan Mama pamit dulu. Kavin beranjak dari duduknya. Kalian tidak jadi makan malam di sini? Tanya Opa Braimanto. Mungkin lain kali Opa, aku harus mengerjakan pekerjaan di hotel. Asistenku tadi mengirim pesan ada hal yang tak bisa ditunda lagi. Kavin memberikan alasan. Baiklah kalau begitu Opa tunggu kedatangan kalian kembali. Balas Opa Braimanto. Kavin dan Mama Rosa sudah meninggalkan mansion Braimanto dengan penuh teka-teki. Mereka berdua sesaat bergeming ketika berada di dalam mobil. Antar ke rumah sakit terbesar di sini. Pinta Kavin pada supir. Baik Tuan. Jawab sang supir. Mama Rosa menolehkan kepalanya. Kamu sakit, Nak? Tidak sakit. Aku ingin memastikan sesuatu yang terjadi di mansion Opa. Memangnya Mama tidak mencurigai sesuatu? Balik bertanya Kavin. Ternyata akal sehatmu sangat cepat kali ini. Kamu mau tes DNA baby Ryan? Tebak Mama Rosa. Iya, aku ingin memastikan siapa orang tua baby Ryan. Jawab Kavin, mengulas senyum tipisnya. Semoga dugaan kita berdua tidak melesat. Ucap Mama Rosa penuh keyakinan dan harapan. Pria itu menganggukkan kepala, lalu memalingkan wajahnya, menatap lalu lalang orang di luar sana dari balik kaca mobil. Apakah kamu masih hidup, istriku? Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Mama Rosa dan Kavin tenggelam dalam pemikirannya masing-masing. Berharap mungkin boleh saja, tapi untuk kali ini harapan itu ditahan terlebih dahulu. Menunggu hasil tes DNA yang menjawab teka-teki baby Ryan. Perusahaan Walmart. Ibu muda beranak satu terlihat tidak tenang di ruang kerjanya, sudah berulang kali membolak-balik berkasnya. Namun pikirannya berada di mansion. Selepas Keanu memberitahukan jika Mama Rosa dan Kavin mengunjungi mansion Opa Braimanto. Jantung Salma rasanya ingin copot, tak percaya dengan berita tersebut. Pikirannya langsung menuju ke putra sematawayangnya, berharap mereka tidak tahu keadaan dirinya serta baby Ryan. Tapi apa mau dikata, suara tangisan baby pasti tidak bisa dibungkam, pasti akan terdengar. Retno calling. Melihat handphonenya, Retno menelpon, Salma langsung menerimanya. Halo Retno, bagaimana keadaan di mansion? Salma langsung mencecar pertanyaan. Hei, tenang dulu Salma, ambil napas dulu. Udah cepetan, bagaimana keadaannya di sana? Aku bertemu sama Dedinya Ryan, pantas saja Ryan ganteng, wajahnya persis sama kayak Dedinya yang ganteng. Tapi sumpah aku agak takut lihat tatapannya tajam banget, sepertinya dia gak percaya kalau aku mominya Ryan. Keluh Retno. Ya pasti tidak percayalah, yang melahirin kan aku bukan kamu. Jawab Salma, iya tahu, sekarang mereka sudah balik ke hotel. Jadi kalau kamu mau pulang ke mansion sudah aman. Nanti akan aku ceritakan di mansion. Oke, tapi aku mampir ke resto dulu untuk bertemu Tuan Josh sebentar, sebelum pulang. Ujar Salma. Ya, dokumennya ada di mejaku, sudah aku siapin semuanya, tinggal dibawa saja. Oke, thanks. Salma sedikit bernapas lega untuk sementara ini, entah jika sudah pulang, dan mendengar lebih lengkap cerita dari opanya. Hari menjelang petang. Salma masih terlihat sibuk berbincang di salah satu restoran dengan salah satu rekan bisnisnya, Tuan Josh. Mereka berdua sedang membicarakan masalah beberapa proyek yang akan ditangani oleh dua perusahaan. Dan menuju kesepakatan kerja sama.
Butuh waktu 1 jam pembicaraan, akhirnya membuahkan hasil kesepakatan. Dirasa sudah selesai, Tuan Josh beserta asistennya undur diri. Sedangkan Salma masih berada di restoran tersebut, dan meminta Lea sekretarisnya untuk pulang terlebih dahulu. Wanita itu kemudian berpindah tempat untuk duduk di bangku yang tersedia di luar restoran. Memesan secangkir coklat hangat serta keik potongnya. Menikmati suasana menjelang petang di negara Belanda, walau sudah lama tinggal di tanah kelahiran ibunya. Wanita itu tidak bosan melihat hiruk pikuknya, ada yang naik sepeda ketika pulang kerja. Ada juga yang memakai perahu yang selalu ada di hilir sungai nan bersih. Panorama yang indah, itu yang tersirat dari kedua netra wanita itu. Sesaat wanita itu menundukkan wajahnya kemudian menyesap coklat hangatnya. Tanpa dia ketahui Kevin berjalan melewati tempat Salma duduk dengan langkah bergegas. Lalu masuk ke dalam restoran tanpa memperhatikan sekelilingnya. Seketika mereka berdua merasa risau, tapi entah apa yang dirisaukannya. Cukup lama Salma duduk di luar restoran sampai minuman dan keiknya habis. Begitu pula dengan Kevin sendiri yang sedang menyantap makan malam lebih awal. Sangat aneh tiba-tiba perutnya lapar ketika berada di rumah sakit. Akhirnya pria itu memutuskan untuk makan, sedangkan Mama Rosa memilih menunggu di rumah sakit. Sambil menyantap makanannya, kebetulan Kevin memilih duduk dekat kaca, jadi bisa menatap panorama di balik kaca restoran. Sekilas pria itu melihat punggung wanita yang memakai baju berwarna hijau dengan rambut panjang tergerai indah. Sedang duduk nyaman seorang diri, Kevin kembali menyuap makannya, namun ujung ekornya melirik keluar lagi. Wanita yang memakai baju hijau itu melambaikan tangannya ke seseorang, kemudian berdiri dari duduknya. Lalu sedikit memiringkan badannya, hingga terlihat wajah tampak samping. Sendok yang dipegang Kevin lepas begitu saja di atas piringnya. Bibir pria itu menganga, dan jantungnya berdegup kencang. Salma, apa rasanya ketika bertemu seseorang yang kamu anggap telah tiada, nyatanya kini hadir di depan matamu? Seseorang yang masih kamu simpan di hati yang paling dalam, seseorang yang sangat spesial di hatimu selama ini. Seseorang yang kamu cintai segenap hatimu. Bibir tidak sanggup untuk memanggil atau menghampirinya, kaki tak sanggup untuk melangkah, sangat terasa berat. Awal datang dengan perut terasa lapar, tiba-tiba hilang begitu saja, perut terasa kenyang. Buliran bening pun mulai membasahi pipi pria itu. Seketika hati terasa sesak ketika melihat senyuman indah yang selama ini tak pernah dilihatnya. Hampir 1,5 tahun. Salma Hadika, istriku, hatinya membuncah bahagia, namun tak kuasa untuk mengapainya. Kevin hanya menatap dari balik kaca restoran dengan derayan air matanya. Mungkin ketika orang lain melihat Kevin yang menangis akan dibilang cengeng, biarlah. Hanya air mata yang mampu melukiskan isi hatinya, walau sejujurnya ingin memeluknya. Mengungkapkan rasa rindunya selama ini. Jangan bertindak gegabah, tahan Kevin. Batin Kevin, puas menatap istrinya yang sedang berbincang dengan seorang pria tampan dari balik kaca restoran. Kevin segera memanggil waitress untuk membayar pesanannya. Kemudian keluar dari restoran dengan mengendap-endap agar tidak diketahui oleh Salma. Lalu menatap Salma dengan sempurnanya. Bersambung.